Perkenalkan, nama saya Venesia Bunga Riftianinggia dengan NIM 2432090057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai definisi artikel populer dan juga contoh dari artikel populer. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian artikel populer. Artikel populer adalah tulisan non-fiksi yang disusun dengan gaya ringan, mengalir, dan mudah dipahami oleh pembaca umum. Berbeda dari tulisan ilmiah yang cenderung formal dan penuh istilah teknis. Artikel populer lebih menekankan kenyamanan membaca tanpa mengurangi ketepatan informasi. Penulis biasanya berusaha menyederhanakan ide atau topik yang rumit agar dapat diterima oleh pembaca dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tidak memiliki pengetahuan khusus mengenai topik tersebut. Kemudian yaitu karakteristik artikel populer. Yang pertama, bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua, gaya penulisannya mengalir dan tidak baku. Yang ketiga, topiknya relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menggunakan contoh atau ilustrasi. Yang kelima, tidak terikat format ilmiah. Dan yang terakhir, tetap mengutamakan ketepatan informasi. Baik, selanjutnya yaitu ada struktur artikel populer. Di sini yang pertama yaitu ada judul tentunya, yang kedua ada lead atau pembuka, yang ketiga ada isi atau pembahasan, dan yang keempat ada sudut pandang atau opini penulis, dan yang kelima ada penutup. Berikut adalah fungsi dari artikel ilmiah. Yang pertama, sebagai media penyebaran informasi yang cepat dan mudah dicerna oleh berbagai kalangan, termasuk yang tidak memiliki latar belakang khusus. Yang kedua, sebagai alat edukasi publik, membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai isu penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai media persuasi, yakni mendorong pembaca untuk melakukan tindakan tertentu, merubah sikap, atau memandang suatu hal dengan cara yang berbeda. Selanjutnya, sebagai hiburan karena biasanya disajikan dengan gaya yang menarik, ringan, kadang humoris atau naratif, sehingga pembaca tidak merasa bosan. Dan yang terakhir, sebagai penghubung antara dunia akademik dan publik, terutama saat menyederhanakan informasi ilmiah. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh dari artikel populer. Di sini, saya memberikan contoh yang berjudul "Healing Bukan Sekedar Liburan, Mengerti Luka Batin dan Cara Meredakannya". Dalam beberapa tahun terakhir, istilah healing menjadi tren dari kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Banyak orang menganggap healing identik dengan liburan, mengunjungi tempat wisata, atau sekedar kabur sejenak dari rutinitas melelahkan. Padahal, healing memiliki makna psikologis yang jauh lebih kompleks. Jika dipahami secara keliru, seseorang bisa terjebak dalam kebiasaan melarikan diri tanpa pernah benar-benar menyelesaikan akar masalah dalam dirinya. Memahami konsep healing yang sebenarnya. Healing berasal dari kata heal yang berarti menyembuhkan. Dalam konteks kesehatan mental, healing menggambarkan kemampuan individu untuk memulihkan luka emosional, memperbaiki diri, dan kembali pada kondisi psikis yang lebih stabil. Sayangnya, media sosial sering mempopulerkan healing sebagai kegiatan konsumtif, berpariwisata, berbelanja, dan bersenang-senang tanpa mempertimbangkan kebutuhan mental yang sesungguhnya. Hajjah 2022. Apa itu luka batin? Luka batin dapat diartikan sebagai rasa sakit emosional yang timbul akibat pengalaman traumatis, pengkhianatan, perundungan, pertengkaran keluarga, kegagalan, serta tekanan sosial dan akademik. Luka ini tidak terlihat secara kasat mata, tetapi dampaknya dapat bertahan lama. Individu mungkin mengalami rasa cemas, overthinking, mudah marah, sulit percaya pada orang lain, hingga kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Baskoro 2020. Tidak seperti luka fisik yang bisa sembuh dalam hitungan hari, luka batin membutuhkan waktu, kesabaran, serta penerimaan diri. Jika diabaikan, luka batin dapat mempengaruhi kesehatan mental, kualitas hubungan sosial, bahkan produktivitas seseorang dalam jangka panjang.
Mengapa liburan saja tidak cukup? Melakukan liburan memang dapat memberikan ketenangan sementara, pemandangan indah, dan suasana baru menjadi distraksi positif dari rutinitas yang melelahkan. Namun, begitu kembali ke aktivitas harian, rasa cemas, sedih, atau marah yang belum terselesaikan akan muncul kembali. Liburan hanya menunda rasa sakit, bukan menyembuhkannya. Sama seperti menutup luka dengan perban tanpa membersihkan bagian dalamnya. Rasa nyaman yang dirasakan hanya bersifat sesaat. Healing sejati menuntut individu untuk berani menghadapi emosi yang selama ini dihindari. Tahap pertama, mengenali emosi secara jujur. Banyak orang memilih pura-pura kuat. Mereka takut dianggap lemah jika mengakui rasa sakit atau kekecewaan. Padahal, menerima kenyataan bahwa kita sedang terluka adalah langkah awal yang penting. Saat emosi diakui, kita memberi ruang pada diri untuk merespon, memproses rasa sakit, dan mencari solusi yang lebih rasional. Mengenali emosi dapat dilakukan melalui refleksi diri, meditasi singkat, atau sekedar memeriksa perasaan hidup setiap kali mengalami stres. Dengan begitu, kita memahami apa yang membuat emosi negatif muncul dan bagaimana cara mengendalikannya. Peran dukungan sosial dalam proses healing. Menceritakan masalah kepada sahabat atau keluarga dapat memberikan rasa lega. Manusia pada dasarnya membutuhkan pendengar yang mampu memahami tanpa menghakimi. Dukungan sosial membuat seseorang merasa dihargai, diterima, dan tidak sendirian dalam menghadapi kesulitan. Selain keluarga, komunitas positif juga dapat menjadi ruang aman bagi seseorang yang sedang dalam proses pemulihan. Melibatkan diri dalam lingkungan yang suportif, membantu memperkuat dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu metode praktis meredakan luka batin. Terdapat beberapa cara efektif yang dapat dilakukan untuk menyembuhkan luka emosional, seperti yang pertama, menulis jurnal perasaan untuk menumpahkan emosi yang sulit diungkapkan, kemudian meditasi dan pernapasan terkontrol untuk menenangkan pikiran, kemudian mengenali batas diri dan belajar mengatakan tidak, kemudian mencari kegiatan kreatif seperti melukis, membaca, atau bermain musik. Selanjutnya ada konsultasi dengan psikolog jika luka batin mulai mengganggu aktivitas harian. Langkah-langkah tersebut bukan hanya meredakan stres, tetapi juga membantu seseorang mengenal dirinya secara lebih dalam. Selanjutnya yaitu proses pemulihan bukanlah perlombaan. Healing tidak memiliki patokan waktu. Setiap orang memiliki ritme penyembuhan yang berbeda. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain atau merasa gagal jika belum sembuh dalam waktu tertentu. Yang terpenting adalah terus berusaha memperbaiki pola pikir, kebiasaan, dan hubungan dengan diri sendiri. Nurdiana 2024. Berhentilah memaksakan diri untuk terlihat kuat. Seringkali kekuatan sejati justru muncul saat kita berani mengakui kelemahan dan mencari bantuan. Selanjutnya yaitu membangun hubungan baik dengan diri sendiri. Salah satu penyebab luka batin sulit hilang adalah karena seseorang terlalu keras pada dirinya sendiri. Belajar memaafkan diri sendiri, memberikan apresiasi kecil, dan memahami batas kemampuan adalah bagian penting dari healing. Ketika hubungan dengan diri sendiri membaik, luka lain pun perlahan ikut mereda. Baik, kesimpulan yang dapat saya sampaikan mengenai artikel populer yang saya sampaikan adalah healing bukan hanya tentang berpergian ke tempat jauh atau menghabiskan uang untuk hiburan. Lebih dari itu, healing adalah proses panjang untuk mengenali, menerima, dan berdamai dengan luka yang tersimpan di dalam diri. Luka batin bisa sembuh ketika seseorang berani menghadapi rasa sakit, membuka diri, dan membangun lingkungan yang sehat. Liburan memang menyenangkan, tetapi penyembuhan sejati terjadi ketika pikiran, hati, dan emosi mulai menemukan keseimbangan. Dengan strategi yang tepat, dukungan sosial, serta kesadaran diri, setiap orang memiliki kesempatan untuk pulih dan bangkit menjadi pribadi yang lebih kuat.